buka. Siap, jangan ada yang bertindak, keluarga jangan ada yang bertindak. Inilah detik-detik penyergapan anggota reserse Polsek Cisarua terhadap pria DSP di sebuah minimarket Jalan Sersan Bajuri, kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Aku ditangkap saat hendak membobol mesin ATM dalam minimarket. Sebelumnya, pelaku menyekap dan mengancam dengan pistol 2 karyawati minimarket, serta merusak semua CCTV. Selanjutnya, pelaku membobol mesin ATM menggunakan alat las yang telah disiapkan. Namun, meski disekap, korban yang masih memegang ponsel langsung mengabarkan aksi pelaku kepada pimpinannya, yang kemudian diteruskan ke aparat Polsek Cisarua dan Polres Cimahi. Kepada petugas, pelaku nekat melakukan aksinya lantaran terlilit utang pinjaman online sebesar 200 juta rupiah usai kalah bermain judi online. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polsek Cinere berhasil meringkus pelaku pencurian rumah warga yang ditinggal mudik dengan cara membobol jendela menggunakan obeng. Di tangan pelaku, polisi amankan sejumlah barang bukti yang dikasak pelaku dari dalam rumah korban. Tidak ada rasa curiga sedikit pun karena ya rekan-rekan media, pintu maupun jendela itu rapi, dan setelah dibuka pintu dan memasuki kamar dan kamar tersebut tidak terkunci, barulah diketahui bahwa di dalam kamar si pelapor maupun kamar anaknya itu sudah berantakan. Akibat perbuatannya, pelaku ancam hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Adita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria lansia ditemukan tewas seorang diri di lantai 2 rumah Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat, Senin sore. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban yang sudah membusuk selama 3 hari. Warga Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang pria lanjut usia di dalam rumahnya. Korban Chang Saon ditemukan dalam posisi terlentang di lantai 2 rumahnya dengan kondisi telah membusuk. Diduga korban yang tinggal seorang diri ini sudah tak bernyawa sejak 3 hari lalu. Polsek Tambora dan tim Inafis Polres Jakarta Barat tiba di lokasi, langsung gelar olah TKP. Sebelum ditemukan, sempat tercium aroma bau menyengat di sekitar pemukiman. Saat dicari asal bau tersebut, ternyata sumber bau berasal dari jasad manusia di dalam rumah korban. Awal ketahuannya ini karena ada tetangga cium bau. Baunya seperti apa? Ya kayak bau bangke gitu gimana gitu. Nah, karena kalau kemarin ini memang 3 hari ini kemarin belum kecium. Untuk memastikan penyebab tewasnya korban, polisi evakuasi jenazah ke RSCM Jakarta untuk otopsi. Ini kasus kematian korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Tak punya uang, seorang pemuda nekat mencuri sepeda motor tetangganya sendiri. Pelaku dengan bebas membawa kabur sepeda motor, namun tidak sadar jika aksinya itu terekam kamera. Tak ada kesulitan saat Basir membuka pagar rumah tetangganya. Semua berjalan lancar, bahkan sepeda motor yang menjadi target curiannya pun dengan mudah dibawa pergi. Kunci sepeda motor yang masih tergantung seakan membawa keberuntungan bagi pria 36 tahun itu dalam menjalankan aksinya. Tapi Basri lupa jika tetangganya Andri Rinaldi memasang kamera CCTV.
Wajah Basri yang sudah terekam kamera memudahkan polisi memburu pelaku pencurian sepeda motor. Tidak butuh waktu lama untuk mencari warga Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan itu, dan pelaku pencurian sepeda motor yang masih tetangga korban itu pun ditangkap. Motor itu modus dia merusak rumah dari belakang dengan mencongkel, kemudian pada saat dia masuk ke dalam rumah ada sepeda motor di dalam rumah itu dan diambilnya. Sepeda motor itu bukan dalam keadaan terkunci dan ada kunci, kemudian lewat depan. Basri yang mengaku mencuri sepeda motor untuk kebutuhan hidup sehari-hari kini tahan di Mapolsek Medan Labuhan. Polisi menjerat Basri dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pencurian 20 tabung gas 3 kg di sebuah warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan saat warung tersebut tutup di momen libur Lebaran. Akibat kejadian ini, pemilik merugi hingga 4 juta rupiah. Terekam kamera CCTV, pelaku menggasak 20 tabung gas 3 kg di sebuah warung kopi di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Komplotan pelaku datang mengendarai 2 unit sepeda motor. Satu pelaku masuk ke dalam warung dengan memanjat dan membobol dinding dapur warung yang berbahan triplex. Pelaku lalu menggasak tabung gas yang tersimpan di samping meja kasir. Kondisi warung yang tengah tutup membuat pelaku dengan leluasa beraksi. 20 tabung gas raib digasak. Aksi pencurian baru diketahui pemiliknya yang hendak membuka warung kopi tersebut. Lebih dari 1 orang. Lebih. Naik motor. Yang terekam cuma 1. Cuma yang waktu keluar itu ada 2 motor. Mungkin di malam terakhir itu kan 2 malam berturut-turut. Akibat kejadian ini pemilik warung merugi hingga 4 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke Polsek Biringkanaya dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kesal karena istri selingkuh. Seorang suami nekat membunuh tetangga rumah yang diduga menjadi selingkuhan istrinya. Korban tewas dengan sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Dan usai membunuh, pelaku pun menyerahkan diri ke polisi. Jasad Agus Susanto terkapar di halaman rumah kosnya di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali. Pria 57 tahun itu asal Boyolali, Jawa Tengah, tewas dibunuh tetangga rumah kosnya. Pelaku nekat membunuh korban dengan pisau dapur setelah mengetahui korban selingkuh dengan istrinya. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian dada dan perut. Berawal saat pelaku bersama istri dan anaknya mudik lebaran ke kampung halaman di Lumajang, Jawa Timur. Pelaku tak sengaja melihat postingan dari kerabat istrinya yang menunjukkan adanya hubungan khusus antara istri dan korban. Terbakar cemburu, pelaku langsung memutuskan kembali ke Bali dan menemui korban. Pelaku sempat menanyakan hubungan antara korban dengan istrinya sebelum akhirnya menusuk korban hingga tewas. Menurut pelaku memang dendam dan ingin membalaskan sakit hati yang bersangkutan karena yang bersangkutan merasa kehormatan keluarganya sudah diinjak-injak dengan cara melindungi atau mungkin menjalin hubungan dengan istrinya. Pelaku kini ditahan di Mapolres Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, warung kelontong yang ditinggal berlebaran pemiliknya dibobol pencuri di Palmerah, Jakarta Barat. 2 pelaku bawa kabur uang tunai dan ratusan bungkus rokok senilai belasan juta rupiah. Petugas unit reskrim kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat menggerebek sebuah tempat indekos di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Dari salah satu kamar kos, polisi meringkus seorang pelaku pencurian berinisial MJ. Pelaku sempat mengelak dan mengunci pintu, namun akhirnya ia bisa ditangkap tanpa perlawanan. MJ merupakan pelaku utama pencurian warung kelontong di Jalan Petamburan 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Hari Raya Idul Fitri.
Pelaku beraksi dengan rekannya UJ yang membawa kabur uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil kejahatannya digunakan kedua pelaku untuk membeli barang haram narkoba. Rokoknya berapa? Rokoknya 428 bungkus. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450.000. Saat itu abang lagi kemana bang? Saya itu lagi ke rumah ibu. Pas hari Lebaran? Hari Lebaran. Memang ini ditutup berarti? Memang lagi tutup. Di gembok atau gimana? Di gembok. Pelaku ditangkap setelah video rekaman aksi pencurian tersebut viral di media sosial. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga karena tak diberi pinjam gelas di warkop, kelompok pemuda serang dan juga aniaya penjaga warkop hingga babak belur di Medan, Sumatera Utara. Diduga gelas yang hendak dipinjam ini akan digunakan untuk mabuk-mabukan. Video rekaman CCTV merekam detik-detik sekelompok pemuda menyerang warung kopi di Jalan Mukhtar Basri, Medan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat beberapa pemuda datang ke warkopnya hendak meminjam gelas. Dikarenakan kondisi warkop sedang ramai, penjaga tidak meminjamkan gelas yang diminta pemuda dan pemuda ini langsung mengamuk. Penjaga warkop pun menjadi sasaran amukan pemuda. Sejumlah orang langsung mengeroyok penjaga warkop dengan membabi buta, menggunakan batu dan mengobrak-ngabrik isi warkop. Akibatnya penjaga warkop mengalami luka-luka di sekujur tubuh. Gelas itu dipergunakan untuk minum alkohol. Minum alkohol yang saya dengar trap. Nah itu. Jadi mereka rupanya marah-marah, mengamuk dan memukuli salah satu daripada karyawan warkop yang dipercaya untuk mengkoordinir. Pemilik warkop sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Medan Timur. Diharapkan petugas kepolisian segera menangkap pelaku yang sudah membuat onar dan merugikan tempat usaha masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tidak mengantongi izin, petugas gabungan bubarkan kegiatan adu bagong. Usai jeda hanya di Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya dikubur separuh badan di kebun sawit. Pelaku yang buron selama 2 bulan nekat menghabisi nyawa pacarnya karena cemburu. Korban dijodohkan dengan pria lain. Pelaku pembunuhan ini ditangkap di daerah Asahan, Sumatera Utara pada Lebaran kedua awal April lalu. Pria 38 tahun ini buron selama 2 bulan setelah membunuh kekasihnya Nurolom Siritonga. Pelaku nekat membunuh wanita yang akan dinikahinya itu karena disulut api cemburu. Korban dijodohkan dengan laki-laki lain. Pelaku menghabisi nyawa wanita dicintainya itu dengan cara membekap mulutnya setelah beberapa kali bertengkar. Setelah memastikan tak lagi bernyawa, pelaku membawa jasad korban dengan sepeda motor ke desa Rintis untuk dikuburkan. Ya, setelah melakukan aksinya, ini pelaku kembali ke rumahnya. Kemudian karena tahu polisi sedang melakukan penyelidikan, dia berpindah-pindah tempat dari Labuan Batu, kemudian sampai ke Riau, ke Jambi, dan terakhir berhasil kami amankan di Kabupaten Asahan. Jasad wanita dikuburin setengah badan ditemukan warga di desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu Selatan awal Februari lalu. Warga Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan itu dibunuh kekasihnya karena terbakar cemburu. Pelaku tak terima calon istrinya itu dijodohkan dengan laki-laki lain. Agar menikah, pelaku kini menghadapi ancaman hukuman mati atas perbuatannya tersebut. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Tidak mengantongi izin, petugas gabungan di Pangandaran, Jawa Barat bubarkan kegiatan adu bagong. Penonton dan peserta kecewa, sementara panitia penyelenggara kabur. Kericuan terjadi saat polisi membubarkan arena adu bagong di Kecamatan Cigugur, Pangandaran, Jawa Barat. Ratusan penonton dan peserta kecewa karena batalnya acara ini. Mereka meminta uangnya dikembalikan, sementara panitia penyelenggara kabur. Para penonton akhirnya melampiaskan kekecewaan dengan membakar loket. Warga Jawa Barat sangat kecewa. Panitia tidak profesional. Kembalikan uang saya, tiket saya kembalikan. Saya sampai 12 juta sampai hari ini sama semuanya. Saya kan mainnya di PB. Harapannya Kang, gimana Kang harapannya Kang? Iya, kamu dari semua itu. Adu bagong merupakan kegiatan yang mengadu ketangkasan anjing memangsa babi. Namun kali ini panitia tidak memiliki izin lingkungan setempat maupun tingkat Polres Pangandaran hingga akhirnya dibubarkan paksa. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Iradiamsyah, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Sayus pagi hari ini. Saya Andita Dewi beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.